Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ihtassahu bi syari'atin samahatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahud dhulam wa ala alihi wa ashabi sadatil kiram, amma ba'd. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, kita diberi sehat walafiat, rizki melimpah barokah, anak cucu solih dan solihah kelak ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadhihi niyati sholihah wa kulli niyatin sholihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis yang kedua adalah hadis an Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di suatu hari, iltola alaina rojulun, tiba-tiba datang di antara kita seorang laki-laki, syadidu bayadus siyabi, yang pakaiannya ini putih, ya, bersih, cemerlang, ya, syadidu bayadus siyab, syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya ini hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat pada dirinya bekas dari perjalanan, wala ya'rifu minna ahadun, dan di antara kami seorang pun tidak ada yang mengenalnya. Jadi ada orang asing tiba-tiba datang, ujuk-ujuk nimbrung, ya, dari majelisnya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Basa kasare nyelonong gitu, ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya terakhir nyelonong, lalu duduk mendekati Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, bahkan beliau menyandarkan, ya, menempelkan dengkul, ya, lututnya ini dengan lututnya Kanjeng Nabi, sehingga sangat dekat berhadapan, ya. Setelah dalam posisi seperti itu, wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Jadi kalau duduknya seperti ini, ya. Nah, ini di depannya duduknya Kanjeng Nabi, tangannya ditaruh di atas pahanya.
Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya. Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya anil Islami, tentang Islam. Jadi kedatangan orang tersebut, kedatangan sosok tersebut langsung berkata kepada Nabi, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Islamu, Islam itu adalah yang pertama, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga wa tu'tiya zakata, dan memberi zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, kemudian puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu untuk menempuh perjalanannya. Qala, dia berkata, shadaqta, benar kau wahai Muhammad. Fa'ajibna, kemudian kami heran, minhu kepadanya, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, setelah dijawab kok benar-benar no. Ya, itu nanti ada kelanjutannya. Yang jelas pertama yang ditanyakan adalah anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Bagaimana urutan dari jawaban Nabi kepada orang tersebut? Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dalam kitab Adabud Dunya Waddin diterangkan, Allah SWT di dalam memberi kesempatan hambanya menjadi hambanya yang Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, di naungan rahmat Allah SWT. Ini dimulai dari yang paling ringan, sehingga untuk menjadi hamba Allah yang selamat, yang tunduk, dimulai dari yang paling ringan, yaitu modalnya bermodal lesan, ya, dengan ucapan antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ketika seorang hamba ini sudah keluar dari lesannya pengakuan, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini adalah pintu masuk pertama agar hamba ini menjadi selamat, ya, dunia akhirat. Sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum seorang hamba ini dari lesannya keluar dua kalimat syahadat, belum menjadi Islam, belum menjadi seorang muslim. Maka ketika orang-orang Makkah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang pertama pintu masuknya ini sangat ringan, ucapan dua kalimat syahadat, ya, sehingga ikrar
dengan lisan, kemudian tasdikun bil qalbi itu tahap kedua, mantapkan di dalam hati. Yang ketiga amalun bil arkan, dibuktikan dengan amal nyata, rukun-rukun dari Islam yang 5 nanti. Nah, maka dengan adanya seorang hamba sudah mengucap 2 kalimat syahadat, modalnya paling ringan Allah dalam menyelamatkan hambanya, tidak sulit ya. Itu aja ada yang tidak mau ya. Oleh karenanya sebenarnya hamba Allah Ta'ala ini secara keseluruhan hanya dibagi 2. Ada yang Islam atau nanti disebut mukmin, ada yang kafir. Nabi semua itu dulu misinya semua seperti itu. Karena umat ini sudah jauh dari Allah SWT sang penciptanya, diutus Nabi. Ya misinya cuma itu ya. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, ya kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari ajakan tersebut ada yang mau beriman, ada yang tidak. Yang beriman ya selamat, yang tidak mau ya sudah. Ya, itu namanya kafir. Nah, yang kafir ini sudah dinas oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang ingkar tidak mau iman kepada Allah ini dalam akhir ayat tersebut divonis oleh Allah ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Sejak dulu begitu. Umatnya Nabi Nuh yang kafir ya seburuk-buruk umat di masanya. Umatnya Nabi Musa, Fir'aun dan teman-temannya tidak mau iman, seburuk-buruk manusia. Umat Nabi Muhammad ya yang tidak mau iman ya syarrul bariyah. Naudzubillah. Nah, alhamdulillah kita ini sudah bersyahadat innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang yang sudah beriman dengan mengucap 2 kalimat syahadat diikuti dengan amal yang soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia ya. Sehingga kalau orang yang kafir ini secara mutlak dia celaka, kalau orang yang beriman ini masih dibagi 2 ya. Ada orang beriman Islam yang taat, ada orang beriman dan Islam yang maksiat ya. Orang-orang Islam yang beriman dan taat ini secara langsung nantinya akan diberi pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di situ innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi balasan mereka di sisi Allah adalah surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir air sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Bahkan mendapatkan kehormatan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Radhiyallahu, Allah ridho anhum kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Maka gelar radhiyallahu an ini pertama, dan yang pantas menyandangnya ini para sahabat. Maka Umar radhiyallahu an, ya Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, karena mereka generasi pertama dari orang yang beriman ya.
Ini sudah berapa banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena keimanannya sempurna, ketaatannya sempurna. Ini hamba-hamba Allah yang taat, ini langsung masuk surga. Kemudian yang kedua, hamba Allah yang sudah beriman tapi masih ada maksiatnya, kecil atau besar, sedikit atau banyak, sengaja atau tidak, ya darah ini tidak Islam, KTP ini Islam, ya darah ini Islam, ya taat ibadahnya gak pati sepiro, ya gak seberapa, kadang-kadang kemaksiatannya masih juga tidak ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan mereka yang seperti ini, ya? Nah, kita berharap menjadi Islam yang taat, tapi ya untuk 100% taat untuk orang seperti kita ini ya sulit, ya. Lah bagi orang yang sudah Islam, sudah beriman, kok ketaatannya masih kecampuran maksiat, ya, maka ini terbagi dua. Yang pertama, Islam, ya maksiat, tapi mau bertobat, ya. Sebagaimana bab tobat dalam Minhajul Husaniyah itu, ya. Orang Islam maksiat tapi mau bertobat, maka diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir, sudah Islam maksiat, tidak mau tobat, ya. Nah, mereka ini akan mendapat balasan sesuai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dengan modal syahadat ini, insya Allah kita sudah mendapat jaminan selamat, ya. Tinggal kita berupaya semaksimal mungkin melakukan amal soleh. Kalaupun masih kecampuran dosa dan maksiat, hendaklah segera tobat. Jadi biar menjadi selamat. Maka kesimpulannya itu tadi, ajakan untuk bersyahadat sejak umat dahulu sampai sekarang ini terjadi dua kelompok. Nomor satu sing gelem iman, nomor loro sing ora gelem. Enggak gelem wis, ya itu syarrul bariyah. Yang mau iman khairul bariyah. Cuma yang iman ini ada yang taat kayak Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh. Ini langsung masuk surga. Kalau kalangan orang awam seperti kita dan kebanyakan orang-orang muslimin pada umumnya, yo kadang-kadang segem, kadang-kadang maksiat. Nah, ini terbagi dua. Ada yang mau tobat, ada yang tidak. Nek sing gelem tobat, nah insyaallah dikelompokno ahli surga. Yang masih maksiat tapi dia punya iman, ya. Nah, ini insyaallah sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Sehingga tidak berat untuk menjadi Allah yang selamat itu. Kata pengarang kitab Adabud Dunya Waddin itu modalnya lesan, ucapno 2 kali syahadat, selamat. Nah, itu. Baru yang kedua, kalau tadi iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, dimantapkan dalam hati, kemudian amalun bil arkan, diamalkan, dibuktikan, ya, dengan wujud nyata. Rukun Islam urutan kedua adalah watuki masolata, yaitu mendirikan sholat. Kalau syahadat ini cukup kita ikrarkan dengan ucapan, maka yang kedua ini sudah membutuhkan kita pengorbanan waktu, ya, pengorbanan daripada tenaga walaupun kecil. Watuki masalah.
Sehingga waktu-waktu kesibukan kita mulai terbit matahari sampai terbenam dan terbit lagi, ini harus kita ambil sebagian untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amalun bil arkan yang kedua. Ya. Kalau lesan ya ini ringan sekali, pokok diucapkan sudah selesai. Cuma tindak lanjutnya kita harus rela mengorbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tuqimas shalah, mendirikan salat ya. Sehingga dengan mendirikan salat maka insya Allah keselamatan bagaimana syarat agar lolos masuk surga secara langsung itu bisa tercapai ya. Salat ini harus dijaga ya. Dan sholat itu tidak sulit ya. Kalau ada orang mengatakan sulit, nah ini karena belum tahu. Wah, kalau bayangkan sholat itu gimana itu ya. Nah, karena sebenarnya ya, nanti kita bahas lebih jauh. Orang sholat itu melibatkan 3 unsur yang ada pada diri manusia. Ada gerak tubuh, gerak lesan dan gerak hati ya. Jadi pokoknya kerjakan dulu sholat ya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak nunggu pinter, tidak nunggu sempurna, karena itu menjadi syarat yang kedua daripada seorang itu menjadi muslim yang sempurna ya. Yang ketiga, waktu itu zakah, memberikan zakat. Ini bagi hamba-hamba Allah yang hartanya sampai 1 nisab. Nah, mulai pengambilan dari pengorbanan harta benda ya, untuk membuktikan imannya ini sudah mantap. Tasdik biqalbi diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta benda. Yang keempat adalah watasuma Ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan. Ini sudah pengorbanan diri kita, harus menahan, mengorbankan kesenangan hawa nafsu kita yang mestinya itu setiap saat boleh makan, minum, kenyang ya, dan seger. Tapi ketika bulan Ramadan dikorbankan kesenangan hawa nafsu demi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang terakhir yaitu watahujjal baitah ya, melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu untuk menempuh perjalanannya. Ya, ini karena ibadah haji ini perlu pengorbanan yang tidak sedikit ya, dirinya ya, harta bendanya, maka ada ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu untuk menempuh perjalanannya. Kalau tidak ya sudah, namanya tidak mampu. Oleh karena itu untuk rukun Islam yang kelima dan yang ketiga itu ada syarat ketentuan berlaku. Kalau zakat yang sampai 1 nisab, kalau haji yang sudah mampu untuk membiayai perjalanannya ya. Ini adalah poin pertama daripada hadis yang kedua ini, yang intinya bahwa untuk menjadi seorang muslim pintu masuknya ini sangat ringan, yaitu hanya dengan bermodalkan ucapan lesan ya. Ucapan lesan aja kalau tidak mau ya tetap jadi kafir ya. Alhamdulillah. Pokoknya ucapkan syahadat sudah selamat ya. Iqrar bil lisan kemudian dimantapkan dalam hati, tinggal menindak lanjuti tadi supaya menjadi hamba Allah yang taat. Nah, untuk proses menjadi taat ini memang tidak mudah.
Macam-macam orang itu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kadang sudah tua baru mau taat. Ya. Tapi tidak boleh kita berputus asa. Cuma rambu-rambunya itu sudah ada. Maka kalau kita urutkan, untuk agar kita menjadi seorang muslim, mukmin dan selamat dunia akhirat, pertama, ikrar 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sudah berikrar. Dan syahadat itu kapan mengucapkannya? Ya, untuk orang yang masih non muslim, yang masih belum Islam, maka ketika menyatakan masuk Islam. Ya. Kalau sudah lahir dari keluarga muslim, ya ini sudah muslim, ya setiap kali sholat, setiap kali sholat. Jadi orang yang terlahir dari keluarga muslim sebenarnya sudah muslim, asal tidak dirusak. Ya, orang-orang yang sudah muslim turunan ya sudah muslim, pokoknya gak dirusak. Misalkan ketika sudah balik, ya Islamnya dirusak, itu namanya murtad itu ya, ikut agama lain. Lah ini baru syahadatnya rusak. Kalau enggak, tinggal melanjutkan setiap kali sholat. Setiap kali sholat pada duduk terakhir itu ada yang mengatakan tahiyat akhir, ada yang mengatakan tasyahud. Maka itu kan ada at-tahiyatul, dinamakan tahiyat. Di sana ada asyhadu an la ilaha illallah, dikatakan tasyahud. Nah, maka kalau mayoritas keluarga di Indonesia ini sudah muslim turunan, ya tinggal membenahi amalun bil arkannya, ya, membuktikan dengan ketaatan-ketaatan yang di situ intinya adalah pertama mendirikan sholat, kemudian zakat, ini bagi hartanya yang sudah mencapai nisab. Nanti ketika Ramadan itu berpuasa, dan yang kelima melaksanakan ibadah haji, ini bagi yang mampu. Maka insya Allah kita harus optimis bahwa masing-masing diri kita adalah hamba-hamba yang kalau dulu para sahabat diberi gelar oleh Allah radhiyallahu an, itu sesuai dengan ayat tadi radhiyallahu anhum. Ini khusus kepada pertama para sahabat. Akan tapi umat-umat berikutnya apabila mereka itu melakukan taat kepada Allah SWT, maka akan secara langsung ikut dalam kelompok radhiyallahu anhum. Karena apa? Ya, karena perbuatan yang dilakukan sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh beliau-beliau, sehingga walaupun tidak usah disebut ya ulama radhiyallahu anhu tidak boleh ya, karena taatnya sih kecampuran itu. Cuma kalau kita sudah mengikuti jejak-jejak mereka, walaupun tidak disebutkan digandeng namanya, wah seneni wong ya. Ini insya Allah, itulah yakinlah. Selagi kita ini berusaha untuk menjadi itu tadi alladzina amanu wa amilus sholihat, Allah memberi gelar radhiyallahu anhum. Ya, hidup kita ini senantiasa di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa, terutama yang kedua, waduqimas sholat. Usahakan sholat. Ini pokoknya kerjakan dulu sesuai kemampuan. Demikianlah kajian kita untuk pagi ini, yaitu masih penggalan yang pertama ini, karena ada 3 itu nanti dalam rangka untuk memantapkan bahwasanya jangan ragu, kita ini hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, baca di akhir surat Al-Bayyinah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina biha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.